Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer sekalian, Bapak Ibu guru, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini. Tinggal beberapa hari ya, bulan September akan datang. Itu artinya semoga juknisnya segera turun sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan P3K tahun ini bisa terjawab tuntas ya, terutama bagi Bapak Ibu guru yang menanti penempatan, yaitu guru yang sudah mencapai passing grade di tahun 2021. Nah, dalam video ini kami sampaikan kabar terbaru terkait dengan guru-guru yang sudah lolos passing grade atau yang sudah masuk di dalam kategori prioritas pertama. Ada informasi yang cukup menggembirakan terkait dari dan eh, dukungan dan usaha yang cukup nyata yang dilakukan oleh Komisi 10 terkait dengan akan dibentuknya panitia khusus atau pansus 1 juta guru honorer, terutama untuk menuntaskan yang pertama adalah guru yang sudah lolos passing grade. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Seberapa penting informasi ini? Menurut kami sangat penting. Kenapa? Karena dari sisi sejarahnya, historisnya, kita ketahui dari P3K tahun 2021 itu terjadi banyak perubahan Permenpan. Itu salah satunya adalah akibat dari masifnya gerakan yang dilakukan oleh Komisi 10, melakukan RDPU, melakukan rapat dengan Kemenpan, dengan BKN, dan lain sebagainya, hingga terakhir kita tahu bahwa turunnya Permenpan terkait dengan penurunan passing grade ya, untuk seleksi P3K tahun 2021, itu tanpa kita dapat menafikan, itu merupakan salah satu eh, efek dari yang dilakukan oleh Komisi 10 ya teman-teman. Nah, terkait dengan hal ini kita ke pembahasan. Jadi di sini kami lansir dari jpnn.com bahwa pansus 1 juta guru honorer digeber yang lulus PG P3K 2021 tenang saja. Nah, kita coba cermati informasinya bahwa di sini dikatakan Komisi 10 DPR RI menggeber pembentukan panitia khusus yang anggotanya lintas komisi untuk menuntaskan 1 juta guru. Nah, misinya sangat jelas untuk menuntaskan 1 juta guru yang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 10 Bapak Saiful Huda, bahwa program ini perlu dipercepat agar segera ada kepastian nasib dari ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung dengan ketidaksigapan langkah pemerintah. Tentunya pemerintah yang dimaksud dalam ini adalah Panselnas ya, dari Kemendikbudristek, kemudian BKN, dan juga Kemenpan RB. Dia juga memastikan pansus tersebut tidak akan mengganggu jadwal pengangkatan yang lulus PG pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi pansus ini tetap berjalan, sementara pengangkatan untuk guru yang sudah lolos PG akan terus berjalan. Namun pansus di sini seperti yang dikatakan adalah untuk mempercepat selesainya 1 juta ya. Karena memang belum ada 1 juta yang diangkat menjadi P3K. Nah, kemudian berhubungan dengan hal itu, pansus ini juga bakal lama pembahasannya, makanya pengangkatan P3K dari guru PG tetap berjalan. Artinya, dari pansus ini itu tidak hanya untuk P3K tahun 2022 ya, yang dalam hal ini adalah prioritas 193 ribuan ya guru yang PG. Namun di sini dikatakan bahwa pansus ini akan lama karena akan menuntaskan 1 juta ya. Nah, demikian dia menceritakan bahwa pembentukan pansus ini karena raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan ya di tanggal 23 Agustus terlihat bahwa lambatnya proses penyelesaian tersebut. Nah, kemudian terkait dengan hal ini banyak faktor ya di sini, salah satunya adalah soal anggaran gaji yang disoroti, kenapa kemudian ini menjadi lambat.
Nah, berdasarkan penjelasan bahwa Pak Huda mengatakan Komisi 10 semakin kencang menyuarakan pansus gabungan agar semua instansi mendukung upaya penyelesaian 1 juta guru honorer. Ya, kami mendorong untuk membentuk pansus gabungan lintas komisi DPR, ujar Pak Huda. Jadi ini yang dikatakan oleh Pak Huda, Komisi 10 menggeber untuk membentuk pansus ini sehingga 1 juta guru bisa terlampaui ya, bisa terrealisasi. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa komisi yang tergabung ya ada komisi 2, 10 dan 11. Pansus gabungan ini nantinya berkoordinasi dengan tentunya Kemendikbudristek yang memiliki guru honorer ya, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, kemudian Kementerian Keuangan, Kemenkeu serta BKN. Nah, ini adalah yang memiliki wewenang atas hajat hidup guru-guru honorer ya. Nah, ini kemudian unsur pemerintah tersebut diajak berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah taktis. Nah, ini yang terpenting ya teman-teman, taktis agar tidak ada yang menghalangi proses rekrutmen 1 juta guru. Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi P3K memang melibatkan banyak kementerian ya, dan juga harus ada pengawalan dari lintas komisi. Nah, Pak Huda juga mengatakan bahwa seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K tidak hanya didorong oleh Komisi 10 saja. Nah, ini artinya gabungan dari komisi tadi ya, Komisi 10, kemudian Komisi 2 dan Komisi 11. Komisi 2, 10 dan Komisi 11. Nah, misalkan di sini bisa disebutkan bahwa proses seleksi harus melibatkan Kemenpan yang menjadi mitra dari Komisi 2. Kemudian penganggaran harus melibatkan Kemenkeu. Kemenkeu merupakan menteri dari kementerian yang menjadi mitra Komisi 11. Nah, artinya harus ada tadi ya gabungan yang bisa mencakup semua lini sehingga proses ini menjadi berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kata Pak Huda, di antara memastikan guru yang sudah lolos seleksi namun tidak mendapatkan formasi diusulkan formasinya pada tahap 3 atau diprioritaskan terlebih dahulu diangkat menjadi P3K. Tahap 3 atau di tahun 2022 ya. 2022. Nah, kemudian bahwa dikatakan pansus ini juga mengkaji ulang opsi penambahan DAU. Ini yang mesti menjadi tanya-tanya besar ya, kenapa kok DAU ini menjadi polemik sehingga pemerintah daerah tidak mau mengajukan formasi. Ini yang menurut Bu Sri Mulyani juga mengatakan lucu ya, kenapa seperti itu. Selain itu kata Huda, pansus gabungan mendorong pemerintah agar membuat roadmap penyelesaian guru honorer secara menyeluruh. Pansus gabungan juga akan memastikan adanya proporsi terbaik bagi guru honorer sekolah negeri dan swasta agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen menjadi P3K. Nah, ini adalah informasi terkait dengan Komisi 10, kemudian Komisi 2 dan Komisi 11 yang akan segera menggeber pansus 1 juta guru, dan teman-teman guru honorer yang sudah lulus PG jangan risau, tidak akan membuat molor pengangkatan guru yang sudah lolos passing grade, akan tetapi pansus ini tetap berjalan, terutama untuk memperjuangkan 1 juta program awal ya, 1 juta pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K terrealisasi. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.